Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono Kalau Energi? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan, ini kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lalu 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan, terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Apa-apa, Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana Bang? Dari mana Bang? Ya artinya begitu, kan Prof yang ngomong tadi. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada tuh kita persepsi seperti itu kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana? Iya kan? Bang? Enggak. Ya artinya apakah sekuat ini? Oh, iya. Apakah dielu-elukan seperti sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi? Menurut Abang gimana? Menurut saya tidak. Tidak. Tidak, tergantung kepada dirinya sendiri. Oh, Bagaimana dia tidak bisa akan sepowerful ini apabila nanti Jokowi udah nggak presiden lagi. Artinya nanti bagaimana dia membangun kekuatan politik, mampu nggak dia? Udah nggak ada lagi Jokowi di sini, selesai. Oke, Jadi kalau Anies nanti seolah-olah Anies maju DKI, kemudian ini Jokowi takut diredam oleh Jokowi, Jokowi takut bahwa nanti ini Anies menjadi persaingan, terus orang lain kemana? Prabowo apa? Berarti kita bilang Prabowo ini udah pendek umur. Sebelum 2029 udah mati dia. Kalau logika itu yang kita pakai, iya kan? Betul loh, Iya, benar. iya, betul, Ya betul, kan? betul. Sementara kan dia masih incumbent. Nah ini kita udahlah. Ya, dan Iya. Pak Prabowo jadi presiden kena drum band nih makin sehat kayaknya. Ya. Iya. Nah, Pidatonya drum band makin dia- mantap iya. sekarang ini kan. Jangan lupa ada ponakan Abang, Mas AHY. Iya. Ya kan? Itu Ketum juga. Itu kan sama-sama anak presiden, ya kan? Dasar itu. Nah, Iya kan? ketum partai pula. Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi Satu menurut Abang? itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan. Ya kan, nggak mau masuk partai. Ya kan? Sampai Mbak Mega bilang, oh jangan main-main dong. Kalau mau masuk PDIP yang serius. Iya kan? Menurut nggak? Nah, mau nurut nggak? Mau ini nggak? Kan buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih? Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana? Iya kan? Oh ada intelnya PDI Ya menurut pastilah ngecek. Oh ini main-main ini, oh nggak bisa. Misalnya kayak Abang. bisa. Itu gimana caranya Bang? Aku baru dengar juga nih ada. Betul lah, nggak ngerti dunia Ya intel pasti kau. ada lah kau ini intelijen. Tunggu dulu. Ngerti intel. Coba. Intel itu istilahnya semut betelor pun tahu dia, apalagi sekedar. Enggak gimana caranya? Berarti Mas Anies pun ada yang ngikutin dong berarti. Atau dari internalnya Mas Anies ada yang bocorin dong. Kerja intelijen ya itu. Oh. Apalagi dia ingin menjadi orang penting di PDIP. Oh berarti di sekitar Mas Anies itu ada intel berarti. Bukan, menurut Abang? nggak perlu ada di sekitar Anies itu intel, tapi intelijen perlu melakukan pemantauan Ya. terhadap gerak-gerik siapapun. Kita jadi intelin apalagi Anies. Inilah kadang-kadang kau. Tapi artinya ini kan Pak, ini serius nih. Maksudnya Ya, serius. intel dalam yang Abang omongin nih artinya partai sebagai institusi demokrasi pun punya skill-skill intelijen ini menurut Abang ya berarti. Ya itu kan karena kedekatan Pak Budi Gunawan dengan PDIP. Iya kan, kita buka aja, ngapain kita tutup-tutup? Oke. Oke, Soal presiden aja kita buka, masa soal ini kita nggak berani buka? oke. Prof Oke, Ikrar, Prof, kita silakan, lihat ya, Prof. Prof Ikrar ya. Apa nih? Ditanggapi kata-kata Bung Ini, Jal. ini. Beliau bilang nggak ada tuh Jokowi-Jokowi. Intelijen Iya. itu ya, itu jangan kemudian diartikan seakan-akan ini sesuatu yang rahasia. Intelijen itu juga misalnya mengumpulkan data-data yang dari open sources itu juga bagian dari kerja intelijen. Ya. Saya dulu waktu jadi dubes di Tunisia itu juga melakukan kerja seperti itu, tidak dalam artian yang tertutup ya, tapi yang terbuka. Ya, jadi itu. Ya.
Baik. Dan kalau tadi Zulfan bilang bahwa kok semuanya seakan-akan dihitungkan dengan Gibran. Siapa yang menyangka misalnya peristiwa 2019 dia jadi wali kota Solo 2020 Prof. 2020 itunya ya. Tapi prosesnya kan dari 2019 itu kemudian menjadi terkait dengan peristiwa apa istilahnya itu 4 tahun kemudian dia menjadi calon wakil presiden atau 2023 lah gitu kan. Dan proses dia menjadi calon presiden itu kan calon wakil presiden itu kan bukan suatu yang bisa ditentukan dengan undang-undang tanpa adanya yang disebut dengan tangan dari Mahkamah Konstitusi. 90. Apa yang terjadi sekarang kan juga tangan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan misalnya ya bukan cuma persoalan Anies aja yang mau dijegal, itu ada 150 daerah pemilihan Kota kosong. yang kalau bisa itu diselesaikan dengan kota kosong. Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian Daerah dibiarkan. mana aja tuh, Prof? Oh banyak itu. Prof, ini Udah- Surabaya juga kota kosong, Prof. Kayaknya. Enggak Udah kan? lah, sekarang enggak lah. Surabaya Oh, kota kosong. maksudmu Itu juga wali penjagalan kota. dan Iya, wali kota Ya, bukan nggak Jawa tahu. Timur. Itu kota Bisa terbesar aja kedua loh, Bro. terjadi, ya. Calonnya PDI Perjuangan dua-duanya. Jadi ya Jadi itulah. yang PDIP lawan kota kosong. Ya kan berarti lain lagi nih ceritanya. Iya, makanya kalau kota kosong tadi adalah bentuk kejahatan demokrasi, maksudku Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia juga mengalami hal yang Oh yang iya. sama. Ya artinya kan yang PDIP lawan kota kosong kan? Iya. Kenapa Ya. kemudian kok bisa PDP lawan kota kosong kan jadi pertanyaan juga. Nah, artinya logika kita mengatakan bahwa kotak kosong itu adalah mainannya Jokowi. Itu udah nggak benar karena yang PDIP dulu sih loh. benar, kalau menurut saya benar. Nggak bisa dong. Ini kan logikanya Lo Surabaya. bagaimana kalau kemudian misalnya Kim Plus itu ya yang udah diberitakan oleh Kompas serius nih Kim Plus itu bukan yang saya ngomong loh ya bahwa pembentukan Kim Plus itu serius. Bagaimana perubahan politik PKS ya untuk mendukung Bobi di Sumatera Utara, melepaskan Anies di Jakarta misalnya ya, atau kemudian Anda lihat ya satu persatu 3 partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden itu tadinya mendukung PKB mendukung ya apa namanya tuh Anies sama siapa Kaisang tadi ya kan macam-macam lah ya. Gini Pak, kalau saya potong. Politik ini ada lobby-lobby, ada negosiasi. Dan ada injak kaki juga. Kita itu laten, kita nggak lihat. Ya, itu laten. So injak kaki kan kita nggak lihat. Iya benar. Ya kan? Iya. Tapi yang kita lihat itu pasti politik itu logika yang umum dilakukan itu adalah ada lobby, ada negosiasi. Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini nggak perlu ditekan pun logika politik mengatakan kita perlu. Apalagi misalnya hubungan PKS dengan Gerindra itu sama-sama oposisi pada masa SBY dulu kan. Betul. Mereka dekat sekali. Saya kan di DPR itu. Kental itu oposisi antara Gerindra dengan PKS untuk melawan Zaman Jokowi pertama juga Jokowi terjadi. 2014. Iya. Bukan SBY. Terus kalau PDI Perjuangan apa problemnya, Prof? Bang. Apanya? Kan kalau tadi kalau itu kan pengen ada di kabinet berikutnya. Kalau PDI Perjuangan yang 2 kali hampir katanya mencalonkan Anies ternyata tidak jadi, itu Ya karena itu persoalan internal kan sudah saya katakan. Sangat kalau PDIP itu mencalonkan Anies, dia akan dapat 2-0. Anies kalah, PDIP pecah. Tetapi kalau dia mencalonkan, kan saya sebut namanya sebelum diputuskan oleh PDIP, ya buka lagi itu, betul Abang Sakti itu. saya katakan bahwa sangat pantas daripada dukung Anies, lebih bagus dukung Pramono, Yasona Lawli, atau Risma. Kan itu saya katakan. Iya, betul. Abang ngomong Satu gitu hari, tuh. 2 hari sebelum diputuskan oleh Ibu Mega. Sakti, Abang. Dengan berbagai alasan. Masa dukung Anies? Emang kemana calon kader-kader dia yang jadi menteri itu? Dan kedua saya katakan, Anies ini oportunis. Apa oportunis? Dia jelas aliran politiknya itu bersama PKS, tiba-tiba mau pindah ke PDIP, apa bukan oportunis? Nah, jelas dong. Artinya apa? Ya kan? Oportunisme itu karena disebabkan oleh tidak punya keyakinan ideologi. Dia pragmatis saja. Oke.